saya Agustina Marcelina Mokari SE. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Hamsan Wadi. Saya sedang melakukan PPL di sekolah saya SMP Negeri 8 Pakari 1 Atap, dan saya akan mengajar pelajaran IPS dengan tema usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan dan subtema kegiatan ekonomi. Dan model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran kooperatif tipe Make a Mix dan metodenya PBL tanya jawab. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Guru. Ya, mau tanya kabar kalian hari ini baik? Coba lihat di kolom kursi meja ada kotoran, tolong diambilin. Ya. Berarti kita sudah siap untuk belajar pagi hari ini. Kita akan belajar IPS, belajar tentang pelajaran ekonomi. Ya. Kita akan belajar pagi hari ini. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, aku meminta satu orang anak untuk berdoa bagi kita. Iya, saya pinjam, silakan. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar, kiranya akan memberikan hikmat akan hidup pengertian pada kami hari ini. Hanya ini doa dan permohonan kami, karena hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Iya, terima kasih untuk yang pinjam yang sudah berdoa bagi kita. Berarti kita sudah siap untuk belajar. Tapi sebelumnya itu Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir kok. Berarti semuanya hadir dan semua hadir ya. Jadi sebelum kita belajar, coba kita berdiri sedikit. Masih semangat untuk belajar atau tidak? Karena kita jalan dari rumah jauh loh. Nah, jadi kita harus semangat untuk belajar pagi hari ini. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Ya, tepuk tangan. Kita akan belajar pagi hari ini dengan tema Tuhan dan subtemanya kegiatan ekonomi. Ini materi yang akan kita pelajari. Jadi setelah kita belajar tentang kegiatan ekonomi ini, Ibu harap dari pembelajaran ini kalian bisa mengerti. Kita belajar hari ini tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi setelah kita belajar pelajaran hari ini, Ibu berharap kalian mengerti tentang pengertian dari produksi. Yang kedua, kalian juga harus mengerti pengertian dari distribusi. Dan yang ketiga, pengertian dari konsumsi. Dan yang keempat, faktor-faktor yang
produksi, konsumsi, dan distribusi. Jadi setelah kita belajar hari ini, Ibu berharap kalian bisa mengerti, bisa mampu untuk menjelaskan tentang apa itu produksi, apa itu distribusi, dan apa itu konsumsi. Nah, kita akan memulai pelajaran, yaitu Ibu akan menunjukkan gambar-gambar yang akan ada beberapa gambar yang akan Ibu tunjukkan kepada kalian pagi hari ini. Coba kita amati baik-baik ini gambar. Ini gambar apa? Orang menanam padi di sawah. Ini kira-kira kalau ini termasuk kegiatan apa? Produksi. Semua makan nasi toh? Ya. Asalnya dari padi. Ini sudah. Ini juga termasuk hasil produksi. Ini apa? Orang sedang jahit, membuat kain menjadi baju. Semua pakai baju toh? Ya. Ini juga hasil produksi. Ya, ini salah satu contoh. Contoh lain lagi, ini orang sedang berbuat apa? Teh. Pagi-pagi dari rumah minum teh atau tidak? Minum. Di teh itu juga adalah hasil produksi. Iya, kalau ini orang sedang buat apa? Mengangkut barang. Ini disebut dengan apa kalau orang? Distribusi. Jadi kalau model seperti ini berarti barang-barang sedang dikirim ke tempat-tempat tertentu. Contohnya mungkin datang di OPU juga seperti ini. Terus ini juga sama Ini kapal yang sedang mengangkut barang-barang hasil produksi yang dikirim ke berbagai tempat untuk disalurkan kepada masyarakat. Masyarakatnya membeli karena kebutuhan. Ini konsumsi. Nah, ini orang sedang makan toh. Ini apa? Makan roti. Roti itu juga hasil produksi. Ini gambar banyak. Tambah ini juga orang sedang makan. Ini orang sedang menikmati hasil-hasil daripada produksi. Yang ketiga, ini juga sama. Ini juga hasil produksi. Jadi hasil produksi itu bermacam-macam. Ada tanaman, ada berupa tanaman seperti ini. Ada juga berupa barang-barang yang kita nikmati. Nah, dari ini gambar-gambar seperti ini nih, Ibu mau kalian buat pertanyaan-pertanyaan mengenai ini gambar. Siapa yang bisa? Ada yang bisa mengenai gambar-gambar yang ditunjukkan ini? Ria, silahkan. Apa yang menyebabkan terjadinya distribusi? Iya, apa yang menyebabkan terjadinya distribusi? Siapa yang bisa jawab? Kenapa sampai terjadi distribusi seperti ini? Apa yang menyebabkan? Apa? Agar suatu barang dari produsen bisa sampai kepada konsumen. Iya, agar barang itu dari hasil produksi itu bisa sampai ke konsumen. Jadi orang yang membutuhkan barang itu dia tidak bisa datang langsung. Itu barang pasti diantar lewat kapal, lewat mobil, atau juga dengan motor bisa diantar sampai di OMV. Jadi itu yang dinamakan dengan distribusi. Ada pertanyaan lagi yang lain? Saya Ibu. Ya silakan. Siapa saja yang melakukan kegiatan konsumsi? Siapa saja yang melakukan kegiatan konsumsi? Ada yang tahu? Siapa yang melakukan kegiatan konsumsi? Iya, kita ini yang melakukan kegiatan konsumsi. Ada yang disebut dengan masyarakat biasa atau rumah tangga yang melakukan kegiatan konsumsi. Ada juga rumah tangga pemerintah. Ada pemerintah juga yang juga melakukan kegiatan konsumsi. Kira-kira siapa yang bisa kasih contoh kalau pemerintah yang mengadakan memakai barang juga seperti apa? Contohnya apa? Kalau pemerintah mereka butuh komputer. Oh, di kantor-kantor kan ada laptop, ada komputer. Itu juga mereka sedang mengkonsumsinya. Nah, dari gambar-gambar ini ada beberapa hal yang akan kita terangkan buat
dan konsumsi. Kalian boleh membacanya di buku yang sudah ibu bagikan tadi. Ada materi-materi yang sudah ibu bagikan tadi. Itu kalian bisa membacanya di situ. Nah, kalau produksi itu, ada yang tahu apa itu produksi? Ononi. Kegiatan produksi adalah suatu kegiatan yang menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa supaya bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Iya, jadi produksi itu adalah membuat barang, kalau kita bahasa sederhananya, membuat satu barang atau jasa untuk bisa memenuhi kebutuhan manusia. Barang itu bisa berupa makanan, bisa juga berupa pakaian, sepatu, tas, dan lain sebagainya. Ada berbagai bentuk barang yang dibuat dan diolah oleh perusahaan yang dapat kita nikmati sampai dengan hari ini. Dan juga kegiatan produksi ini bukan saja terjadi di perusahaan-perusahaan besar, tapi juga terjadi di dalam rumah tangga kita juga ada. Kadang-kadang ada produksi. Sama mama di sini yang biasa buat kue dan jual. Nah, lihat, mama buat kue di rumah, kemudian jalan jual keliling di tetangga. Berarti dia punya mama sudah bisa disebut dengan sedang memproduksi barang, yaitu kue. Jadi produksi ini tidak harus di perusahaan-perusahaan besar, tapi juga bisa di perusahaan, bisa juga di dalam rumah tangga kita masing-masing. Bikin keripik kok, bikin gorengan, atau makanan-makanan ringan lainnya yang dibuat oleh rumah tangga dan dijual kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, seperti yang tadi Noni bilang, kalau hasil produksi itu bisa juga dia bisa menambah nilai daripada hasil produksi itu. Kalau barang yang awalnya beda, dia akan diubah lagi menjadi barang yang lain. Jadi akhirnya dia mempunyai nilai guna yang berubah atau berbeda, atau bertambah, dia punya harga juga bertambah mahal. Contohnya apa? Misalnya nilai gunanya itu berubah dari barang awal itu lain, kemudian dibuat lagi menjadi sesuatu barang yang juga dibutuhkan oleh manusia, atau disebut dengan nilai gunanya itu berubah. Ada yang bisa kasih contoh? Nah, kain menjadi baju. Kalau kain menjadi baju berarti dari awalnya kain itu dia dirubah bentuk menjadi baju. Jadi nilai gunanya berubah toh. Kadang-kadang kain jadi murah dari harga baju. Terus ada lagi yang lain selain kain, selain apa lagi selain? Tahu makanan ada atau tidak? Ria? Kacang kedelai akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila diubah atau diolah menjadi tahu dan tempe. Iya, kacang kedelai akan berubah bentuknya, akan berubah harganya itu kalau diubah menjadi tahu atau tempe. Ada lagi yang lain? Kacang hijau bisa pesona, kacang hijau jadi toge, toh? Iya. Jadi ada banyak barang. Terus kayu bisa dirubah menjadi meja seperti ini, jadi jendela dan lain sebagainya. Jadi dia sudah berubah, dia punya bentuk, toh? Iya, itu kalau dia punya nilai gunanya itu nilai guna bentuk. Tapi ada nilai guna yang lain. Contohnya nilai guna tempat. Jadi tempat juga bisa membuat barang itu bisa berubah, dia punya bentuk, dia punya harga. Contohnya apa coba? Pasir kalau pasir akan bertambah nilai gunanya kalau dibawa ke toko bangunan. iya, pasir akan bertambah nilai gunanya kalau dibawa ke toko bangunan. Contoh lagi yang lain, nilai bentuk itu baru nilai bentuk yang kedua. Yang ketiga ada nilai bentuk, nilai guna yang lain, yaitu nilai guna waktunya itu kalau musim hujan maka payung akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Berarti produksi payung akan semakin banyak dan harganya juga mungkin akan naik. Jadi nilai gunanya itu berubah toh. Kalau musim seperti ini payung tidak terlalu laku, tapi kalau di musim hujan pasti payung laku. Atau di musim dingin maka jaket juga akan laku karena orang sangat membutuhkan jaket. Iya. Terus yang lain lagi
nilai guna. Nah, nilai guna kepemilikan. Barang itu kalau masih ada di toko, maka dia akan seperti itu, tidak akan berubah. Tapi kalau dia sudah ada di kita punya tangan, di konsumen punya tangan, kita yang membutuhkan, maka dia akan menjadi sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan. Kalau dia masih tetap di toko, maka dia akan tetap di sana. Dia punya tempatnya, nilai kepemilikannya itu akan berubah kalau sudah dibeli oleh masyarakat yang membutuhkan. Nah, itu barang-barang yang diproduksi yang bisa merubah dia punya nilai gunanya. Jadi seperti yang tadi mau dibilang dari awal tadi bilang apa pengertian daripada produksi itu, coba ulang. Apa itu produksi? Kegiatan produksi adalah semua kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa supaya lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Iya, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu produksi. Sekarang barang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan itu ada faktor-faktor yang mendorong, ada faktor-faktor yang membuat sehingga hasil produksi itu menjadi baik. Kira-kira faktor apa saja sehingga semua hasil produksi itu ada? Faktor alam. Faktor alam. Contohnya apa kalau faktor alam? Air, apalagi? Batu, tanah, apalagi? Kayu, apalagi? Barang tambang, itu semua kan diambil dari alam. Jadi faktor yang mendukung untuk produksi itu ada faktor alam yang kita sebut ada berbagai macam seperti air, tanah, batu dan lain sebagainya. Terus yang kedua faktor tenaga kerja. Tenaga kerja itu juga dibagi menjadi 3. Ada tenaga kerja yang terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Sampai kita kasih contoh, tenaga kerja terdidik itu yang bermana? Guru. Dia sekolah toh. Kita sekolah pintar baru bisa jadi guru, jadi dokter. Itu tenaga kerja yang terdidik. Tenaga kerja yang terlatih, contohnya sopir, montir. Terus tenaga kerja yang tidak terdidik, tidak terlatih, contohnya tukang sapu, tukang sampah. Nah, itu semua orang bisa bekerja tanpa harus sekolah, tanpa harus latih. Ya, jadi itu tentang produksi ya. Produksi dia punya pengertian, dia punya faktor-faktor yang mendukung untuk hasil produksi itu seperti itu. Sekarang kita masuk yang kedua tentang distribusi. Distribusi ini seperti yang itu tunjukkan gambar. Tadi ada pertanyaan dari siapa ya? Ya, pertanyaan tentang kenapa sampai distribusi itu harus ada. Kalau tidak ada distribusi, maka barang tidak akan sampai dari perusahaan kepada masyarakat. Maka harus ada distribusi. Orang yang melakukannya disebut dengan distributor. Kalau tadi produksi, orang yang melakukan atau lembaganya dinamakan dengan produsen. Kalau orang yang menyalurkan atau lembaga yang menyalurkan disebut dengan distributor. Iya. Buat dalam dunia permainan, karena tadi kita sudah belajar tentang produksi, distribusi, konsumsi, dan semua kartu-kartu ini berisi dia punya soal tentang yang ibu sudah jelaskan tadi. Jadi yang dapat kartu soalnya kelompok yang ini ya. Terus kartu jawabannya ini adalah kelompok ini. Coba ini. Kalian bisa undang. Oke, 8. Ibu bagi ya. Ini kartu jawab. Nanti ibu pakai waktu. Waktunya itu 20 detik untuk kalian cari pasangan. Kalau sudah semua. Jangan cari kawan dulu. Ibu kasih kesempatan baru boleh mencari. Nah, dari sini. Sudah? Sudah? Sudah siap? Sudah. Ya. Boleh kalau datang di sini baru cari tidak?
distribusi semi langsung, yang ketiga distribusi tidak langsung. Iya. Tio dan Habela. Yang ketiga, Nova dan Noni. Kegiatan produksi adalah semua kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa supaya lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Iya, tepuk tangan. Iya. Tidak ada yang mendapatkan hukuman karena semuanya kerja dengan benar. Lembar kerja untuk kalian kerja secara kelompok, dan setelah selesai bekerja kalian boleh presentasikan. Jadi ini yang bagikan itu kalian silakan kerja dan kerja secara kelompok dan sebentar bisa dipresentasikan. Dari hasil yang tadi, dari hasil kita permainan tadi dan juga yang sudah ibu bagikan materi kepada kalian, silakan dikerjakan kelompok 1. Oh, bisa. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan yang pertama, berikutnya berikan pengertian dari kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah semua kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa supaya lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kedua, sebutkan kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Pertama, kegiatan ekonomi produksi. Kedua, kegiatan ekonomi distribusi. Dan yang ketiga, kegiatan ekonomi konsumsi. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan distribusi ada beberapa cara yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen. Disebutkan. Yang pertama, distribusi langsung. Yang kedua, distribusi semi langsung. Dan yang ketiga, distribusi tidak langsung. Contoh distribusi langsung adalah pedagang kue membuat kue dan langsung dijual kepada konsumen. Contoh distribusi semi langsung adalah pabrik sabun menyalurkan sabunnya melalui penyalur khusus. Contoh distribusi tidak langsung adalah penerima bantuan PKH tidak menerima uangnya secara langsung tetapi melalui agen pos. Yang keempat, dari ketiga pelaku ekonomi di atas, apakah ada ketergantungan antara ketiganya? Jelaskan. Saling bergantung. Contohnya, tidak ada kegiatan produksi, maka kegiatan distribusi dan konsumsi tidak bisa terjadi. Ya. Itu dari kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan. Ada pertanyaan, silakan dari kelompok 2. Oh ya, Novi dari kelompok 4. Berikan contoh kegiatan produksi. Contohnya apa saja? Mengolah tanah untuk ditanami. Yang kedua, mengolah panen menjadi barang. Yang ketiga, memindahkan supaya lebih cepat dan dapat menjadikan barang atau dijual. Dia punya tujuan, yaitu supaya itu barang bisa sampai di konsumen. Itu tujuan daripada distribusi. Jadi tujuan utamanya itu barang bisa sampai kepada konsumen dan konsumen bisa memenuhi dia punya kebutuhan. Iya, mungkin itu saja. Ada masukan atau yang lain? Tidak ada. Kita berikan tepuk tangan sekali. Silakan dikerjakan, tulis nama, tanggal, dan kelas. Soalnya itu
sampaikan kepada kalian. Setelah kalian belajar hari ini tentang macam-macam produksi, macam-macam distribusi, konsumsi ini, berarti bahwa untuk memenuhi kita punya kebutuhan setiap hari saja dari pagi, siang sampai malam, ada banyak barang yang kita butuhkan, yang harus kita konsumsi setiap hari. Barang-barang itu berasalnya dari pabrik, berasalnya dari lahan pertanian, asalnya itu juga dari mungkin mama menciptakannya di rumah dengan memasak dan lain sebagainya. Itu semua adalah hasil produksi yang kita nikmati setiap hari. Nah, yang ibu mau pesan bagi kalian, rajin-rajinlah sekolah. Kalau bisa ibu berharap sekolah yang sampai lebih tinggi lagi supaya kalian bisa sama seperti ibu atau menjadi dokter. Itu juga setelah itu baru kita tahu, oh saya sudah belajar banyak hal yang sudah ibu ajarkan kepada saya. Jadi banyak-banyak berdoa, banyak-banyak meminta kepada Tuhan supaya Tuhan melancarkan semua apa yang menjadi pergumulan kita dengan kita belajar hari ini tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi mungkin itu saja hari ini pembelajaran yang kita lakukan, dan kita akan doa, dan doa ini saya minta Ria untuk kita doa. Teman-teman, mari kita sama-sama melakukan di dalam doa kita Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang makmur dan yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menjaga mengenai kami dari awal pelajaran kami hingga berakhir dengan baik. Hanya ini doa dan harapan kami, ampuni setiap salah dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Ya, terima kasih, dan kita siap untuk kita kembali ke rumah. Siap.